gitu aja trong bahasanya mah gitu kayak gitu. Dari Ciamis teh emang ada perbedaan ya antara di Ciamis dan di Sumedang teh cara ininya teh kayak cara mendidiknya yang di anak itu ada perbedaan. Kayak di Ciamis itu lebih dalam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Senin pagi. Kita ulas aja singkat minggu kemarin ngapain aja. Yang pertama, hari di OTP sempat take buat OTP One Take Podcast yang ngomongin tentang musik. Ya, nanti rilis, tunggu aja di channel OTP tentunya. Lalu yang kedua, ada Sohib dari kecil yang sekarang lagi di Bandung. Ada Zivier di sini. Salah satu autor yang bikin background bumper konten ini. Nunggu kelahiran anak pertamanya kebetulan. Minggu ini gue bakal ketemu dia buat ngobrol tentang parenting. Nah, cocok banget kayaknya sama dia nih yang mau jadi bapak muda nih. Tunggu aja. Lalu yang ketiga, program rehat sejedak di salah satu project. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi, tapi tidak buruk juga. Win-win solution didapatkan, hasilnya tanpa ada paksaan. Ada salah satu pihak yang memang menginginkan mundur dari operasional project tersebut. Tidak disesalkan, hanya menyayangkan. Tapi berakhir dengan cara baik-baik sih. Sehingga gue harus scouting penggantinya. Ada beberapa kandidat akan masuk masa prospek, jadi lihat aja nanti. Lalu semoga dengan kelarnya case tersebut, mood gue akan jauh lebih membaik dari sebelumnya, karena sebulan lebih kemarin nyari solusi dan bereksperimen dengan itu cukup challenging ya. Cukup nyita juga, mumet lumayan. Mungkin tadi gue liat Instagram ada postingan Panji yang pas banget buat ngebus Senin pagi ini untuk move on. Katanya sama mood aja kalah, apalagi sama kehidupan, apalagi sama kerasnya kehidupan. Goks. Pas banget nih sama Aing. Jadi yuk mesti move on. Moodnya kita boost sama apa ya, air putih dulu aja nih. Udah gitu kita lanjut ke project-project selanjutnya. Yuk guys. Oh ya, selain itu minggu ini juga rencana si Pierre sama mamanya mau keluar kota, pasti bakal kangen banget. Tapi buat ngalihin kangennya, kita coba buat lebih produktif. Itu sih mungkin PR-nya buat di minggu ini. Saja dulu mungkin ya, kita lanjut lagi ngobrol parenting sama si Herdi yang di episode selanjutnya. Aduh, hati-hati nak. Oke, ini dia, bilang ini dia gitu, Fer. Iya. Ini dia, bye. Bye. Sip, oke, rekam. Kamera rekam, oke, good. Selamat pagi, peace be panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Senin pagi. Balik lagi bersama gue Alfi di podcast Senin pagi. Dari cara mendidiknya yang di anak itu ada perbedaan. Kayak di Ciamis itu lebih di daerah itu ya, di daerah si bapak itu. Iya. Sopan santunnya itu lebih diajarkan dari kecil gitu. Kayak dikenalin nih ke anaknya si Uwa, nyebutnya AA. Nah, meskipun umurnya di bawah kita, tetap nyebut AA gitu. Nah, sekarang juga sampai sekarang ada sih anaknya si Uwa teh umurnya sekarang tuh masih SMA lah gitu. Kalau ketemu tuh nyebutnya AA walaupun dia masih 14 tahun gitu. Ente dulu berapa tahun di sana tuh? Enggak di sana mah Umur cuma berapa tahun? mungkin 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun deh udah sering ke sana gitu, karena tiap lebaran tuh pasti kadang ke sana gitu. Kalau sehari-hari kan emang di Sumedang. Kayak gitu. Kayak gitu diajarin sopan santun yang lumayan sih di Ciamis tuh. Kalau di Sumedang karena tinggalnya mungkin di kota ya, sedikit di kota gitu. Jadi pergaulan tuh
apa ya, lebih Bro, bro mungkin kayak gitu. pergaulan bebas, Ya, seks nggak, bebas, gitu. narkoba ada. Enggak dong, tapi lebih ke kayak Lem. enggak cubung. Poligami. Enggak, bukannya enggak gitu. Serius bang. Sorry, oke kita balik lanjut. Terus kalau di Sumedang tuh lebih ke pergaulannya tuh karena nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ngingetin juga mungkin ya. Jadi ketika kita ngobrol sama orang yang lebih tua tuh kadang ya panggil nama kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu kan hal kecil yang sebenarnya ya lumayan ini sih bang, lumayan berpengaruh terhadap kehidupan selanjutnya gitu. Kayak orang sekarang bahkan sama teman-teman kerja itu kalau ada yang udah dekat gak segan manggil nama gitu. Iya. Nah kan sebenarnya itu untuk orang Sunda sih kurang bagus lah. Dianggap Gitu. tidak sopan gitu. Dianggap tidak sopan di sini. Beda kalau di luar negeri kan manggil orang tua juga Nama ya kan. Ini kan kalau di Sunda kan beda gitu. Terus untuk di Ciamis juga apa lagi ya? Untuk manggil orang pertama yang mungkin pertama saya manggil orang tuh memang ada etikanya gitu. Etika Etikanya gitu. dijaga. Kayak gitu disayangi banget sih sebenarnya, di mana juga disayangi ya, cuma ada apa ya perbedaan yang mungkin orang nggak bisa jalanin sekarang gitu ya karena perlu kata-kata yang lebih padanan kata yang lebih dalam mungkin kayak gitu. Terus setelah itu apalagi tadi kayak melebar. Jadi didikan ente waktu kecil Oh itu mungkin dari lingkungan ya, aspek gitu. lingkungan gitu ente yang diajarinnya buat ngobrol sama yang bukan kedudukan tapi anaknya uak kayak gitu. Apa disebutnya silsilah ya, silsilah yang jauh lebih tua seperti tapi dia umurnya lebih muda tetap disebutnya AA gitu. Ada hormat lah walaupun si usianya di bawah kita. Itu lingkungan tuh mang tuh, lingkungan Ciamis, lingkungan Sumedang tuh agak berbeda menurut ente. Nah tuh dari orang tuanya sendiri gimana sih? Kalau dari orang tua ini ada soalnya memang orang tuh lagi belajar ini tuh bukan aing sotoy gimana, jadi ketika mana lingkungan oke, berarti nanti orang harus cari lingkungan yang mengajarkan yang serupa gitu, yang mendukung hal tersebut gitu. Mungkin pluralisme bagus ya emang ya, beragam gitu dengan berbeda-beda suku ataupun agama. Tapi kayaknya untuk nilai kayaknya karena kita dari suku Sunda kita lebih tahu suku Sunda sendiri. Jadi kayaknya kita harus cari misalnya yang suku Sunda kayak gitu. Jadi yang tapi yang mengajarkan yang cukup bukan konservatif ya, tapi cukup menjaga si tradisinya. Itu jadi harus ada ciri khas lah, kamu orang Sunda tuh ya begini kayak gitu. Ketika kamu keluar tuh ya kamu ada orang Sunda kayak gitu. Meskipun kamu ngumpul dengan suku apapun lah kayak gitu aja. Nah, jadi itu bisa saya notes gitu mang. Mungkin walaupun saya nantinya tinggal di satu lingkungan yang cukup pluralis gitu ya, banyak ras dan agama di sana, Sundanya saya terapin di rumah gitu. Soalnya untuk berani kan, soalnya misalnya beraninya itu kalau misalnya ikutin sama orang mana gitu misalnya. Jadi ini yang gue perluin gitu mang, orang perluin ngobrol kayak gini. Lanjut lagi mang, ente tuh kayak gimana lagi sih? Kalau dari orang tua ya, kalau dari si mama itu adalah orang yang sangat-sangat penyayang si mama tuh kayak gitu. Jadi kayak lebih ke gimana ya, jadi kadang si mama tuh terlalu sayang sama orang tuh emang. Kayak misalkan main jauh disusulin gitu, kamu main jauh-jauh banget pulang, protektif lah ya, kadang over gitu. Si protektifnya tuh ya mungkin itu adalah bentuk kasih sayangnya juga sih. Terus nah masih inget sih dulu tuh kelas berapa ya, pokoknya masih SD, main jauh gitu sampai ini sampai luka ini. Nah ini main jauh gitu sama temen tuh di sama si mama gitu. Ketika si lukanya ketahuan tuh, ini kenapa gitu, ini kenapa, terus dari mana, sama siapa kayak gitu. Kalau sama si bapak, astagfirullahaladzim, kamu dari mana, dimarah-marahin mang. Ya mungkin itu juga bentuk kasih sayangnya. Diobatin tuh, berdoa. Ya diobatin dong. Setelah itu dibawa ke dokter lah, itu diurus. Nah,
Pokoknya dari si mama mah kadang sayang dan overprotective, kadang kayak gitu, kayak eh, dulu pas kelas 1 SMP mungkin kalau sama mulai pengen naik motor kan, karena di rumah ada motor. Kata si bapak mah udah pakai aja katanya gitu, nih servis ke kota gitu. Dalam umur 13 tahun disuruh ke kota bawa motor, kan si mama ini mau ngapain pakai motor ke kota gitu, masih masih takut lah gitu kalau semua kayak gitu. Kalau si bapak enggak, kadang si bapak tuh yang inilah, kayak kayak satu aja kali ya, si mama dulu kayak gimana Oke, sih. semua Kalau si mama tuh kadang sampai sekarang pun overprotective-nya tuh ada kayak gitu. ibu lah. Sampai sekarang gitu ya, sampai ke jodoh pun, tapi nggak terlalu sih, kadang ngasih masukan, tapi kayak gitu ya, orang tuanya nggak mau yang Iya terlibat pasti. anaknya kayak gitu. Dan kalau kalau pulang ke rumah tuh kayak ke masa kecil lagi gitu, Di treatnya tuh. di treatnya tuh. Iya sih, emang katanya memang segimana dewasa pun kita, orang tua Heeh. melihat kita sebagai anak-anak gitu, Anak-anak katanya gitu. gitu. Ketika umur 1/4 abad itu gitu udah cukup tua kan sebenarnya, itu untuk cukup dewasa lah gitu, untuk menjalani hidupnya sendiri, Ya. mengatur hidup sendiri. Tapi kadang si mama teh ya masih nanya-nanya gitu, kadang masih Iya. kadang sedikit mengatur juga gitu, walaupun ya nggak memberi pengaruh yang banyak gitu ya untuk keputusan yang orang ambil gitu, tapi kadang memberi masukan gitu. Dan itu bagus sih sebenarnya, jangan sampai orang tua juga melepas si Iya. ini kita ya, karena yang orang rasain teh, karena orang tua mah kan lebih berpengalaman gitu ya. Kita kalau ada apapun seenggaknya nanya dulu ke orang tua kayak gitu. Dari si mama kayak gitulah kurang lebih. Sorry emang itu kan mama tuh protektif ya, Eh. maksudnya teh kasih banget gitu orangnya. Nah kalau misalnya gitu tuh sama aja, bisa mana waktu kecil pernah ngerasain kita mana salah pun tetap dibela, gimana sih cara Iya. ngedidiknya tuh? Ya ketika salah pun kayak gitu sih. Contohnya kayak gimana? Lebih gimana ya contohnya, Ada ketika pengalaman real gitu. apa ya sih, nakal-nakalnya orang tuh nggak pernah sampai main fisik gitu nih. Nakal-nakalnya orang itu ketika nih, masih ingat banget dulu deh. Orang nggak mau dipotong rambut mah, udah dijampingnya dari dulu sampai masuk kerja kan, rambut orang kayak gitu mah, Ya. masih kayak imo-imo gitu kan, gini ngembang Ya. kayak gitu. Nah si waktu kecil tuh disuruh potong sama si bapak teh. Kata si mama mah ya udah nanti aja kayak itu, nanti aja kayak gitu. Kalau orang kamu teh masih bapak mah pokoknya harus dipotong sekarang. Dicepret kalau Sundanya mah gitu. Ya. Jadi bapak yang lebih tegas, lebih keras lah. Walaupun ya emang disuruh waktu sekolah itu kan harus rapi gitu. Salah kan gitu kalau menurut aturan sekolah mah itu teh. Oke. Gitu. Tapi si mama memaklumi gitu karena orangnya gak mau kayak gitu. Lebih mengikuti kemauan anak. Ya kayak gitu. Kalau almarhum babe itu yang ini tuh gak benar ya, nggak kayak gini gitu. Nah gitu, lebih straight lah gitu. Gitu. Kalau si bapak mah emang tegas lah gitu. Orangnya tuh kayak ini ada perbedaan lagi nih antara si bapak sama si mama. Sampai sekarang sih mamanya kalau nyuruh sholat, kalau orang pulang gitu, kalau ada adek orang juga kan di rumah ada adek, kalau nyuruh sholat subuh itu dari jam 5 dibangunin, nggak marah gitu. Jam 5 belum bangun deh, balik lagi gitu, 15 menit kemudian bangunin lagi belum bangun, 15 menit kemudian lagi bangunin lagi gitu. Tapi kalau si bapak mah enggak, dulu mah Erdi bangun subuh, tuk gitu langsung bangun bang, karena takut kayak gitu. Oke emang bisa mungkin ente sama orang gitu ya, kita tuh kebalikan, lebih orang yang lebih demokratis, gitu. mama yang cukup keras gitu. Kita tuh kebalikan nih. Nah Oke. yang dari ente alamin itu tuh mang, itu kan salah satunya karakter orang tua, cara mendidik itu beda, yang bikin kita jadi kaya nih. Jadi pasti nggak ada penyesalan kan, aing yakin manapun sama gitu. Malah ngerasa dengan berbedanya karakter dan cara mendidik bikin kita jadi kaya gitu. Ya. Dari ente sendiri sih mang, gimana sih mang efeknya orang tua yang mendidik ente seperti itu dan sampai sekarang gitu? Efeknya ya bagus nih menurut orang memang,
kadang kadang ya selalu lah orang sih merasa inilah sebelum melakukan sesuatu tuh mikir dua kali gitu, kayak ada dua opsi gitu, opsi si bapak opsi si mama kayak gitu. Si mama kan orangnya yang baik gitu, yang cukup banyak mentoleransi menunjukkan bisa lah feeling lah ya, kayak gitu. perasaan gitu. Tapi kadang di satu sisi orang tuh kadang ini pengen keras aja lah gitu, pengen straight gitu, pengen papa kayak gitu. Gitu sih. Lebih kayak gitu. Tapi ya gimana umur juga sih emang, kadang si dulu gitu orang tuh kayak mirip banget kayak si bapak, si sikapnya kayak gitu. Tapi sekarang itu dengan berbagai masalah dan pengalamannya orang lalu gitu kayaknya jadi mirip si mama ini mah gitu sih sikapnya kayak gitu. Lebih ke mungkin sih emang nanti kalau nanti main ke rumah ketemu pasti bakal nemuin ada kemiripan dari sikap. Mungkin dari ini yang pertama mirip banget mah nyari bahan obrolan kayak gitu. Nah ini juga minusnya dulu teh orang sama orang tua teh kurang diajak ngobrol lah. Jadi sampai sekarang teh kayak nggak kenapa juga ya, mungkin orang dulu kayak gimana pas kecil, cuma seingat orang teh kayak jarang diajak ngobrol gitu. Kayak gimana ya, kayak si emang kan sekarang sama si Pierre ini apa jelasnya tuh panjang gitu, kalau orang kayaknya enggak dulu tuh ya kayak gitu, enggak se komunikatif Pierre kayak gitu. Dan mungkin orang juga jarang sih diajak ngobrol kayak gitu sih Ya mungkin memang didikan jam dulu emang kita juga sama sih dulu. Kita ya itulah ini pentingnya obrolan ini teh, kita jadi tahu cara penting itu mah. Kita apa yang kelebihan zaman dulu kita ambil, yang kurangnya kita tambahin nih, kita dengan ilmu yang modern sekarang kayak gitu, kita kombinasi gitu. Nah itu yang penting ya, makanya apa yang orang dapetin di rumah dan di mungkin narasumber yang lain gitu, dan ente yang dan dapetin di ente gitu, itu jadi masukan orang ini jadi tambah referensi dan itu bagus pisan gitu. Semoga kita bisa sharing gitu. Nah bang, efeknya kalau misalnya orang bisa boleh simpulin, efeknya tuh sifat ente yang adaptif itu bisa dapat dari karena ente punya pertimbangan di dua sisi gitu. Makanya ente bisa tetap apa sih, unduh asor apa sih namanya sih bang? Anak asor gitunya dari mama mungkin kayak gitu. Dari lingkungan yang menjaga ente buat tetap hormat sama ayam bisa menempatkan diri gitu. Buat kata buat yang lebih tua kayak gimana, buat yang lebih muda kayak gimana. Yang itu bisa yang serap gitu ya. Lingkungan yang utama, orang tua itu jadi kayak bad cop good cop kayak gitu kalau emang. Iya sih, harus ada inilah, harus ada sisi yang lembut dan yang tegasnya sih menurut harus mau gimana pun juga nggak harus kita selalu menyubahi atau mah, maksudnya itu bukan kita menjadi jahat sekali ya, cuma tegas, lebih ke tegasnya gitu. Kayak itunya, kayak misalnya kita dapat masalah, kalau kita ngandelin perasaan terus kan ya mungkin kita bakal banyak galaunya dibanding mencari masalahnya kayak gitu lah. Bisa notin mengamain keren. Nah itu yang ente dapetin dari dulu nih Mang nih. Nah ente kan belum nikah nih Mang nih. Oh iya gitu. Ya emang belum sih. Kawin mah nggak tahu nih, belum nih. Ente ada nggak sih persiapan apa buat parenting ente gitu, skill parenting ente persiapin sebelumnya? Untuk mempersiapkan secara betul kayaknya belum sih, cuma ada beberapa hal yang orang udah mulai catatlah sedikit Mang kayak gitu. Kalau sebelum parenting ya harus nyari dulu dong pasangan parentsnya dong. Partner betul. Aku setuju. Nah dari orang sih nyari pasangannya itu disiapin dulu gitu, nyari pasangan itu kayak gimana gitu. Karena nanti kan kita bakal sama ya untuk mendidik anak yang baik gitu ya. Nah tentu kan harus ada partner yang sama baiknya juga gitu. Ya untuk ini sih untuk kriterianya orang mengacu pada si mama, minimal kayak si mama gitu.
selembut si mama lah gitu. Yang lovable gitu. Lovable, yang memberikan sepenuh cinta dan kasih sayangnya terhadap anak kayak gitu lah. Kayak gitu. Aing yakin semua orang tua kayak gitu ya, semua ibu ya. Cuma treatment orang tua Herdi itu sangat-sangat berkesan sama beliau sampai sekarang ya bang. Ternyata Singaporean sekarang ya bang. Singaporean. Salut lah buat si mama. Hmm. Terus selanjutnya bang, gimana bang Terus, ini? Kayak Nyari si mama. kayak si mama kan ya, si calonnya itu. Terus juga apa ya, memiliki pendidikan gitu sih, akademisnya itu cukup bagus juga gitu. Oke. Karena orang beranggapan kalau orang tua gitu ya, mau ibu maupun bapak, adalah sekolah pertama untuk anak kan gitu, sebelum masuk ke sekolah yang apa disebutnya Ya sih madrasatul ula apa sih? nah kayak gitu lah, karena yang Saya SD, TK dan bla 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 gitu ya. Ya sebelum itu kan orang tua dulu gitu. Nah kalau orang sih yang orang bayangkan ketika orang tuanya pinter gitu ya, seenggaknya memiliki pengetahuan yang banyak teh, anak tuh gitu bisa dikasih tahu lebih banyak juga gitu sebelum dia mengenal gitu. Jadi ketika si anak keluar itu gitu, oh ini mah yang kata si mama bilang, ini mah yang kata si bapak bilang, kayak gitu. Lebih luas lah gitu wawasannya kayak gitu. Betul. Jadi ente untuk parenting itu menentukannya pertama dari partner dulu. Iya dong. Soalnya pasti kan berdua. Aing setuju banget buat ini, soalnya apa yang orang lakukan tuh sama seperti itu gitu. Orang dari dulu mencari cewek gitu ya. Gasarnya gitu ya. Kita ketika masih zaman-zaman scouting, Mang. Asik sekali. Zaman-zaman scouting kan nggak kita langsung kunci di satu kan. Kita lihat dulu backgroundnya kayak gimana. Makanya sebisa mungkin untuk Anda nih laki-laki angsa, kalau misalnya mau ya kalau lu laki-laki pasti bakal serius ya, nggak cuma main-main gitu. Nah hal yang pertama tuh Aing pasti ini mungkin bisa diterapin sama ente juga, main ke rumahnya. Tanpa mengenal lu udah jadi pasangan sahnya, maksudnya cowoknya pacaran gitu ya kalau zaman sekarang. Meskipun masih PDKT pun datang ke rumah aja ya. Ke rumah aja. It's a good start. Kalau misalnya bagus, wah ini juga mah oke nih. Cari didikan anaknya, kita dengerin ceritanya. Papa kamu, mama kamu gimana sih? Sama kamu dulu gitu. Soalnya lihat karakter yang terpancar dari karakter si ceweknya gitu kan. Dengan lembut kayak gitu kan berarti full of love di rumahnya tuh kan. Ramai gitu kan kayaknya teh ya. Kan di dalam kita coba confirm ke rumahnya Mang. Pastiin. Itu kayaknya mohon maaf untuk kakak-kakaknya ini kayaknya nggak tahu. Aing main aja tuh. Kayaknya dari transisi Aing dari SMA ke kuliah dulu. Aing main ke rumahnya. Ya walaupun sebelum-sebelumnya yang coba main ke rumahnya. Waduh gitu ya. Apa itu? Ya, itu mah yang lalu yang nggak asik lah. Ini buat yang pasangan yang sayang tuh kayak di rumah tuh, wah bapaknya tuh tegas gitu. Bang mukanya tuh nggak ramah bang. Pertama yang datang teh. Nggak ramah, Badannya gede sih papa tuh. Wah kayak gitu. Wah bener sih. Dia bilang soalnya, papa aku galak. Nggak apa-apa. Soalnya emang Aing juga harus melihat gitu seberapa ya bukan seberapa galak, tapi segimana apakah budaknya diabur kah? Ternyata sangat dijaga, sampai nginep pun gak boleh. Wah ngaji teratur kayak gitu-gitu lah. Pokoknya oke nih. Di rumah kan biasanya kita ke rumah di luarin nih pakai kerudung nih. Kita main di rumahnya dibuka. Nah, anaknya gitu ya. Ini tetap masih pakai. Oke. Pokoknya hal-hal kayak gitu, jadi Aing setuju pisan namanya. Jadi dari sorry nih Aing kepotong jadi banyak. Jadi banyak ngobrol. Jadi sharing aja. Ini pasti Aing bakal bikin banyak sesi nih. Ini jadi 40 menit. Banyak ketawa-ketawa di 10 menit. Aing potong-potong enggak apa-apa. Dari pemilihan pasangan, Aing setuju, apalagi tuh selain itu? Setelah itu apa pemilihan pasangan, terus pendidikan pasangan. Pendidikan pasangan. Pendidikan pasangan ente. Pokoknya mah orang yang nggak perlu terdidik, tapi dia tuh ya orang yang apa ya namanya tuh,
mau berpengetahuan luas lah gitu dan Iya. terbuka gitu mah. Iya. Nggak perlu dia sampai S2 atau S3 kayak gitulah, tapi dia memiliki pengetahuan yang banyak gitu dan yang baiknya gitu ya. Dan Kayak mau gitu. belajar. mau belajar gitu. Terus selain itu mungkin itu dulu deh yang di luar kepribadian ya, kepribadian mah pasti perlu lah, penting gitu. Nah terus dia sendiri kayak gimana. Nah terus setelah itu kalau orang ngerencanain parenting orang tuh, orang pengen ya ketika orang mulai berkeluarga dan punya anak, pengen orang punya waktu yang sangat banyak untuk anak gitu. Oke. Ya misalkan karena berkaca dari pengalaman orang gitu ya, orang tuh lebih banyak tinggal sama si mama gitu, karena si bapak kan kerja di Bandung, sedangkan orang tinggal di Sumedang kayak gitu. Nah orang teh apa ya, menginginkan apa namanya, menginginkan apa yang nggak orang dapetin sewaktu orang kecil kayak gitu. Jadi ya orang dulu nggak dekat sama si bapak karena si bapak jauh. Nah, orang mau pengen nanti dekat lah sama anak-anak orang kayak gitu. Pengen nyediain waktu buat anak biar melihat juga gitu perkembangan si anak tuh kayak gimana. Jadi family dad gitu lah ya. Nah gitu, kayak gitu. Pengen nih di umur 1-2 tahun tuh udah dibeliin banyak mainan gitu. Karena orang dulu nggak punya banyak mainan, tapi bukan itu sebenarnya mah yang pengen orang dapetin, bukan cuma kebahagiaannya tapi melatih apa ya, sebetulnya motorik atau apalah gitu. Iya. Maksudnya waktu main bersamanya gitu, bukan dengan ngasih mainannya. Nah gitu, nomor satu main bersamanya, terus yang kedua melatih dia gitu mah. Ketika dikasih mainan tuh kan kadang kalau anak-anak ya, misalkan dikasih mainan karakter, kasih mainan karakter, jadi dia tuh kayak bisa ngobrol sendiri gitu. Kayak misalkan nih Doraemon dan si temennya siapa, Nobita gitu ya. Kayak gitulah, kayak gitu. Walaupun dia gak ada teman misalkan, tapi dia bisa berimajinasi gitu. Jadi dari waktu kecil teh orang pengen bisa mempunyai imajinasi yang cukup apa ya, bukan liar atau apa ya, imajinatif lah pokoknya, yang bagus kayak gitu. Terus melatih orang pengen orang teh anak orang nanti gitu nggak banyak nonton TV, pengennya teh main aja gitu, beraktivitas gitu mah, permainannya teh biar si tubuhnya juga terlatih, nggak kayak orang yang di umur segini udah renta. Gitu. Kan dulu kan banyaknya gini aja kan, dari kecil kan nonton film gitu, nonton kartun gitu. Ya di satu sisi mungkin nggak ada mainan, kalau teman mah ada sih ya gitu, cuma si mama mungkin juga belum mengerti gitu ya apa yang sebenarnya anak itu butuhkan gitu. Kalau orang sih pengen nanti gitu tiap hari ketemu sama anak tuh, dan tiap minggu tuh pengen keluar mengenalkan apa yang ada di luar gitu mah. Ya misalkan kayaknya semua pernah bilang deh, kalau anak tuh perlu dikasih tahu bahwa gajah yang digambar itu aslinya kayak gimana kayak gitu. Terus tuh si rumput itu digambar kayak gimana, aslinya kayak gimana, itu bisa rasain juga. Si rumputnya diinjak kayak gimana, dipegang kayak gimana. Nah pengen kayak gitulah gitu, jangan sampai nanti udah sekolah baru dia gitu tahu itu gitu. Jadi biar ketika umur sekolah tuh ya dia fokus sekolah aja gitu. Benar. Pengen itulah menyiapkan, bukan memberikan waktu yang banyak untuk anak lah gitu. Memberikan pelajaran yang memang dibutuhkan juga memangnya. Bisa. Soalnya Aing sepakat juga mang, itu yang tanpa dia sadari Aing tuh menjalankan itu gitu sekarang gitu. Aing kayak lebih tua banget ya Aing. Ya gak apa-apa, itu kan bukan lebih pengalaman. Iya maksudnya gimana Diandra gitu tadi yang Andre cerita gitu ya. Aing untuk pasangan bener, Aing pun sama klop gitu. Yang kedua harus berpendidikan, Aing pisan gitu. Soalnya emang Diandra basicnya kan pendidikan ya. Misalnya dia pendidikan, tapi akuntansi mah. Tapi dia Aing pernah kita belajar bareng dulu. Orang belajar apa? Dia tuh belajar tentang psikologi anak. Itu yang bikin Aing wow.
gimana tuh sekali anaknya. Jadi kalau misalnya untuk ajarin anak tuh beda sama kita diceritain tuh. Jadi dia udah ada basic tuh. Yang bikin aing makin, kita kan masih belum menikah ya Mang ya, masih berteman baik banget, berteman sangat dekat. sangat-sangat dekat dulu tuh, masih berteman dekat. Bikin aing teh confirm ini sih bro, gas gitu. Dulu tuh udah ada bekal gitu. Terus ngasih kesini dia ngasih tahu kalau misalnya kayaknya buat anak tuh nggak boleh deh kayak gini. Kalau kita tuh kayak gini ya, nah kayaknya nggak boleh deh kayak gini, soalnya kayak gini. Make sense. Ini nih, soalnya yang pasti yang yakin orang tuh bukan orang yang diem di rumah sebetulnya. Itu yang orang yang kata apa ya, kata kakaknya Diana tuh bukan yang orang yang banyak diem orang teh, yang kadi dia gitu. Iya, Makanya nanti di rumah yang ngajarin anak ya siapa lagi kalau misalnya bukan ibunya gitu. Walaupun anil lain tuh masih tetap gede gitu, tapi ibunya yang bakal 100% di samping anak gua nanti gitu. Di sana orang makin confirm bahwa ini udah ada bekal nih, dia masih kuliah dan mikirin sana gitu. Pun orang sama gitu, jadi satu frekuensi ya bisa nih. Oke, ceting gitu. Nadar apa sih, to do list tuh ada ciut gitu kriteria yang buat saya. Maka dari itu buat kesini-sininya emang gue orang aplikasikan gitu mengenai nggak cuma pintar di dalam kognitif gitu ya, jadi cuma baca gitu, bermeditasi gitu. Tapi psikomotor juga tetap apa sih sebutannya, gitu kan psikomotor yang gitu kognitif sama iya. Psikomotor itu hidup gitu, kayak gitu pokoknya dia tuh selain digambar dia juga harus melihat aslinya gitu. Dan tiap minggu bener pisah nih sampai nagih nih si Via itu tiap minggu tuh, tiap Sabtu atau Minggu ataupun Sabtu Minggu pagi-pagi pasti kita keluar, kita jalan kemana gitu. Walaupun terlepas kita ngeluarin duit apa enggak, dengan dia jalan-jalan di taman, aing ajak ke UPI buat jalan gitu, juga udah seneng gitu. Kan banyak, walaupun kita nggak ke tempat bermain, walaupun kita misalkan ke warung kan banyak yang bisa dilihat itu, maksudnya kayak ini jangan apa, banyak lah gitu. Iya kayak gitulah maksudnya teh. Pembelajaran memang sekarang tuh banyak metodenya, dan nyata kita butuh belajar yang benar gitu. Terus nanti emang nih selain pasangan, sama mana menitik beratkan di pasangan dulu kan? Ya kalau dari orang sendiri ya berkaca dari apa yang orang rasakan ya tadi ya orang gak dekat sama si bapak teh, nah orang mencoba untuk menjadi dekat gitu. Terus di apa lagi ya, ketika di sorry nih, pembelajaran dari orang tua ente mau ente terapin nggak apa yang mana dapat dari orang tua? Iyalah, apa yang baiknya, contohnya kepercayaan. Ketika orang kan masih kelas 1 SMP disuruh naik motor untuk ke kota gitu, servis motor sendiri gitu, kayak gitu kan sebenarnya membahayakan kalau orang sendiri gitu, makanya orang yang orang alamin ketika ada orang satu SMA bawa motor sendiri tuh kan, duh adik orang ya balawur gitu kan, takut gitu kayak gitu. Nah si bapak mau orang kelas 1 SMP tuh disuruh kayak gitu, disuruh ke Ciamis lah kayak gitu, kamu tuh ke Ciamis, belum punya asin, belum punya ke Sumedang kota juga orang belum berani. Ciamis pakai motor, ayo nanti lebaran kayak gitu mah, udah kepercayaan kayak gitu. Dan ya itu sih yang cukup sampai sekarang orang dari lulus SMA sampai ke Bandung sendiri kan, di Bandung sendiri mah. Iya sih. Maksudnya ada saudara tapi kan, nah kayak gitu, dan jadi udah mah percaya terus berani gitu orang teh. Dulu juga orang tua orang percaya sama orang bisa sendiri kok gitu. Gitu, dan orang jadi udah percaya keluar keberanian gitu. Nah itu yang pertama masih kepercayaan. Yang kedua perhatian. Pokoknya sekecil apapun masalah yang nanti anak orang hadapin, seenggaknya orang tahu dulu gitu. Kalau dia mau minta saran ya orang kasih saran, tapi kalau dia cuma mau cerita ya orang cuma dengerin
gitu. Nanti ada perlu kayaknya sama orang tua harus dekat, tapi perlu ada batasan juga gitu. Gitu ya. Gimana tuh? Ya kayak hal-hal yang negatif banget. Orang tua nggak perlu tahu. Oh, kayak gimana ya? Ya kan? Negatifnya kayak gimana Ya ya? kayak orang mencuri singkong misalnya. Kayak gitu. Kayak gitulah mang. Ya kita Padahal top of mind lah yang tanya. ya you know. Iya. Kayak gitu lah. Ya kayak gitu tadi apa orang. Ya kita perlu dekat sama orang tua, tapi tetap harus ada batasan gitu. Oke. Tapi seenggaknya si anak kita tuh tahu gitu, nih kamu tuh nggak boleh sampai kayak gini gitu. Kalau misalnya mau bawa agama gitu kan banyak lah, kalau di agama Yeah. sebenarnya udah banyak sebenarnya mah gitu, cuma perlu kita cari tahu dari orang tua gitu, terus kita kasih tahu anak-anak itu dengan penyampaian yang bisa diterima lah, Ya diserap lebih gitu. sederhananya. Kayak gitu lah Penyampaian. gitu. Terus apa lagi ya, kira-kira kepercayaan, terus kasih sayang mungkin Ya, itu dulu deh kayaknya. sayang sih pasti emang. Hmm. Mana bakal jadi babeh kayak sorry almarhum babeh ente apa gimana Mang? Nanti kira-kira Orang kayaknya